Adik-adik, bertemu lagi dengan Miss Poppy di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Apa sih itu teks editorial? Jadi, teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana atau opini. Editorial atau tajuk rencana adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa atau isu aktual yang sedang menjadi sorotan. Nah, jadi jelas ya adik-adik, teks editorial dapat disebut dengan tajuk rencana atau opini. Selanjutnya, apa sih itu tujuan dari teks editorial? Maka, 1. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. 2. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri teks editorial? 1. Aktual dan faktual. Artinya, isi teks mengangkat informasi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, dan informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. 2. Sistematis dan logis. Artinya, teks tersusun sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Isi teks masuk akal dan tidak imajinatif. Ketiga, argumentatif. Artinya, teks mengutarakan argumen-argumen pribadi berdasarkan sudut pandang redaksi. Berikutnya, mari kita bahas struktur teks editorial. Struktur pertama ada tesis. Tesis adalah bagian pendahuluan teks. Tujuannya untuk memperkenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Bagian yang berisi tanggapan redaksi mengenai isu yang dibahas. Tujuan argumentasi adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembacanya. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Bagian penutup yang berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar pembaca semakin yakin serta berisi simpulan dan saran. Selanjutnya, mari kita bahas kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Kata populer. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari, sehingga pada teks editorial banyak menggunakan kata populer agar lebih akrab dengan masyarakat. Karena pembaca teks editorial tidak semuanya memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, maka tidak boleh menggunakan kata ilmiah yang sulit. Contoh, kalau kita menyebutkan beras, ya sudah, kita sebutkan saja kata beras. Jangan disebutkan Oryza sativa, karena tidak semua orang tahu Oryza sativa. Jadi jelas ya, kata populer. 2. Menggunakan kata ganti penunjuk. Banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk waktu, tempat, dan peristiwa. Digunakan agar suatu kalimat yang disampaikan tidak bertele-tele. Contohnya, kata ini, itu, di sana, sini, situ, begini, dan begitu. Yang ketiga, kata persuasif. Pada teks editorial banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Contoh kata persuasif ada kata mari, sebaiknya, hendaknya, dan lain-lain. Contohnya, kritik dan harapan sebaiknya tidak dianggap sepi, tidak digolongkan ekses. Lalu keempat, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang berfungsi menerangkan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa tertentu. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan masih banyak lainnya. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan harga tanpa didahului sosialisasi. Yang kelima, kata ganti kita. Menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahas.
Contoh, kita tidak ingin terjebak dalam pola eksperimen masa lalu. Yang terakhir, keenam, kalimat tanya retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, kalimat retoris itu adalah sebuah kalimat pertanyaan, tetapi tidak untuk mendapatkan sebuah jawaban. Jadi tidak dibutuhkan jawaban pada kalimat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Contohnya, bukankah menyebarkan hoaks itu dilarang oleh undang-undang? Pertanyaan ini, menurut kamu perlu dijawab atau tidak? Pasti semua menjawab iya. Nah, kalau semua menjawab iya, maka tidak usah kamu jawab. Maka, kalimat ini merupakan kalimat retoris. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks editorial. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.